Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alim bima kana qabla an yakun wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun syufiqa bihi al-anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallallahu wa sallama daimaini mutalasimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fasaha wa taqun fatasawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Yang saya sangat agungkan para alim ulama sahabat akan dominan wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus lembaga pondok pesantren dan kesusahan sakit, para wali santri yang sangat saya hormati, kepada seluruh santri yang saya sayang, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama mempersembahkan rasa bagi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga bisa berubah nikmat Allah. Kita masih bisa bernafas dengan baik sampai pada malam hari ini. Juga kita oleh Allah diberikan untuk mengangkat bersama-sama menghadiri kegiatan penutupan pondok Ramadan di lembaga pondok pesantren dan Nusukan. Tentu harapan kita bersama mudah-mudahan kehadiran kita semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, juga seluruh pengikut beliau. Para wali santri yang saya hormati, kegiatan pondok Ramadan di lembaga dan Subhan itu biar tidak terbukti. Setiap penutupan itu kita memanggil wali santri. Karena mengingat Imam Abu Iyad di saat haruman kita, andai golanya itu diundang semuanya. Karena bisa penutupan sangat besar barokah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tahun ini kita yang diajarkan kegiatan penutupan semuanya anak. Hasya Habibullah Rahman hadis 344 itu akan terus tafsir Hamami khusus Yasin itu ada. Mudah-mudahan oleh anak didik saya itu bisa mengambil manfaat dan berkah dalam hidup. Maka yang tahun ini semuanya sampai yang baru-baru ini, karena diharapkan agar dengan doa Ramadan makin cinta untuk berdalam ilmu agama dan mudah-mudahan akhirnya bisa membaca kitab dan memahami isi kitab tersebut. Ini harapan kita. Juga mengundang wali santri biar sama-sama mudah-mudahan termaktub dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Maka istimewin fi Ramadan kata Allah di kulli qadamin ibadah syahrin wa yakunu ma'i fil barang siapa yang hadir ke majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah berkenan mencatat pahala setiap satu langkah kaki sama dengan ibadah satu tahun. Dan nanti kata Rasulullah, ia bersatu di bawah Rasulullah. Nanti setelah yaumil qiyamah tidak ada tempat berteduh satu-satunya di bawah Rasulullah. Di dalam tafsir Yasin juga dijelaskan yang baru kali setelah Allah mengkirimkan untuk menghidupkan bangunnya kembali, Allah menciptakan lautan di bawah aras yang laut itu terisi sperma air
Lalu turunkan hujan ke muka bumi di saat itu selama 40 hari 40 malam. Kemudian setelah 40 malam, maka terserahlah air hujan itu ke dalam bumi. Maka setelah itu tumbuhlah manusia, ibaratkan tubuhnya sambil di musim berhujan. Apakah ini hidup? Belum. Lalu Allah menghidupkan terlebih dahulu malaikat seperti ini untuk meniup cangkang kanan yang terakhir agar roh masuk kepada desa-desa yang telah oleh Allah diciptakan. Nah, di sana tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat bernaung kecuali di bawah atas Allah. Kalau kita kemarin tidak punya, panasnya luar biasa. Itu jarak tempuh bumi matahari. Sepakat ulama ahli dalam bidang astronomi itu jarak bumi sejauh 150.000 kilometer. Panasnya kayak ini. Rasulullah menjelaskan kalau nanti melihat matahari didekatkan hanya 1 menit. Kayak apa? Nah, nanti kalau ini kita betul-betul mudah-mudahan termasuk dalam hadis ini, maka kita dapat berteduh di bawah aras Allah. Maka kita tidak akan menjumpai panas setiap panas yang oleh Rasulullah itu disabdakan. Saking panasnya, jadi mendidihnya otak manusia itu sampai kedengaran. Bukan lihat lagi dan kemudian melihat. Itu keluar darah dari telinganya, dari matanya, dari hidung, dari mulutnya. Saking panas dan sakit. Mudah-mudahan kita yang hadir itu berkumpul bersama Rasulullah SAW di bawah Rasulullah dengan beliau beserta para sahabat hadir itu nanti bersama di bawah Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat bersama. Para wali santri yang sangat hormati, bulan Ramadan yang sudah diambil saatnya dimati oleh Rasulullah SAW. Allah berkenan mulai malam pertama membuka seluruh pintu surga dan menutup seluruh pintu neraka. Tidak dibuka, ditutup apa-apa. Jin dan setan oleh Allah dilarang dan itu yang bulan Ramadan setiap malamnya selalu memanggil-manggil umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbiyal Khair Akbil wa ya Rabbiyal Syarr. Ulama menjelaskan hadis ini, wahai orang yang gemar kebaikan, sambutlah datangnya bulan Ramadan diisi dengan amalia-amalia yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang gemar melakukan kejahatan, berhentilah dari perbuatan jahat itu. Kembali kepada Allah untuk istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah. Setiap malamnya menyanyikan Ar-Rahmah wal Ghufran, menyanyikan rahmat Allah dan pengampunan Allah. Setiap malamnya menyanyikan wafat darajat, meningkatkan derajat. Setiap malamnya selalu menyanyikan atau berhasanah, berlipat ganda yang aman berbakat yang baik. Setiap malam yang menjadikan ikut minanar, pembebasan akhirat. Semua kebaikan-kebaikan itu ada dalam bulan Ramadan. Sehingga dia yang sama berkasih, hidupnya bila ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal diperjalanan. Sehingga Imam Ghazali pernah menyatakan Astaghfirullahaladzim satu kali dibaca dalam bulan Ramadan ini jauh lebih baik membaca 10 kali di bulan Ramadan. Itu saking mulianya bulan Ramadan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Memang bulan Ramadan ini sebagai peluang pertama untuk perubahan kepada diri manusia sesuai dengan fungsi Ramadan. Fungsi Ramadan as-shaum wal amilul baris li'idhatin ila bin wa tahawili min as-sayyi ila al-hasani wa min al-hasani ila al-bayyini.
Fungsi Ramadan adalah pendorong utama untuk terjadi perubahan dalam kejiwaan yang tidak berubah menjadi baik, yang baik berubah lebih baik. Boleh dikatakan puasa ini makbul tidak makbulnya kita lihat setelah puasa. Apabila seseorang berpuasa dari sebelum puasa setelah puasa itu perbuatan makin jelek, itu menunjukkan waktu dan tunda-tunda. Kalau setelah puasa tidak ada obat sama-sama saja, berarti belum makbul. Mungkin ada yang boleh. Kenapa? Karena seandainya Allah tidak menciptakan bulan Ramadan ini, tidak ada manusia selamat kecuali Rasulullah SAW. Kecuali Rasul. Nah, kenapa? Karena bulan puasa pengawal dari segala racun yang mematikan. Rasulullah pernah bersabda, "Khamsat asya'a samun qadir, wa khamsat asya'a tihyatun." 5 macam perkara itu racun yang mematikan. Dan 5 macam perkara yang lain adalah pengawalnya. Ad-dunya samun qadir, wa sudut tihyatun. Dunia ini adalah racun yang mematikan. Zuhud adalah pengawalnya. Dunia ini tergantung yang orang ini. Kalau sedina ini melihat dunia itu diberi gambaran mata dunia dan mata ayat. Lainun samuha qadilun lainun masukah qadilun samuha. Dunia ini ibaratkan seekor ular, lembut di ramanya, tapi racunnya mematikan. Imam Al-Ghazali menggambarkan dunia dan sifat. Dunia ini bagian bangkai. Maka pengawal dunia yang mematikan itu zuhud. Zuhud secara bahasa inhatul qawbati, berbalik dari keinginan. Secara istilah az-zuhud dua, laisa takal begitu dilindungi, luar laisa faktor. Yang dikatakan zuhud tidak tergantung hati dengan harta kekayaan, bukannya tidak memiliki harta. Ini zuhud. Makanya seorang menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah, tolong aku berikan. Apabila aku mengerjakan semua amal itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Dijawab dengan sederhana, ishad minat dunia ini bukan Allah, bukan wasdad ma'aidin nas terlibukan nas. Zuhud akan terhadap dunia, maka akan dicintai oleh Allah. Dan zuhud terhadap apa yang ada di milik orang lain, maka akan dicintai oleh manusia. Yang kedua itu harta. Wal malu samal qadirun wa tihyatu hasanah. Harta benda ini adalah racun yang mematikan. Sedangkan pengawalnya adalah zakat. Ini secara logika. Hasibu amwalakum bisyarr. Jangan kata Rasulullah SAW harta kalian dengan membayar zakatnya. Kalau tidak nanti bawa malah orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kata Rasulullah, wal kalamu sahimun qadir. Wa tihyatu berbicara, bercerita itu adalah racun yang mematikan. Dan kenapa kadang-kadang kita tidak sadar bahwa riba kan mengatakan apa yang ada pada orang itu. Kalau orang itu tidak senang maka menjadi riba. Padahal menceritakan sebenarnya, apalagi berbohong, apalagi berbuat fitnah.
Karena kadang-kadang dengan kata-kata ini bisa menyelamatkan keadaan, bisa menggambarkan tentang negara-negara yang berpihak. Sebaliknya, ucapan ini bisa mematikan. Dulu di Kota Sampang itu sekitar tahun 75 ada kejadian. Ada seorang setengah bayar di yang mengutip seorang pemuda. Memang bagus ujiannya. Orang yang uji sebenarnya memuji ujiannya. Itu bagi bahasa melakukan hormat. Kakek cikgu sudah kalau kakek tukang muda, lalu bapak kakek mati begitu. Ini hanya berbuka tidak bisa benar. Ternyata berbuntut itu memang bantuannya pernah dulu nggak tahu siapa yang nunggu. Jadi dalam terjadinya ada tanahnya ada di bibit. Di saat dicungkus di sana itu ini langsung dijadikan belah putus. Padahal tidak bersalah. Hanya dia memuji. Kata-kata ini bukan memuji. Karena kebagusan dalam pernyambungan ini lalu kata. Jadi betul kata kita ini. Ia mutul mata bi'aturat lisan ini wala yamutul farqu min aturin bijri. Seorang pemuda akan mati karena tergelincirnya lidahnya, tapi seseorang tidak akan pernah mati karena tergelincir dengan kakinya. Imam Abil Qasim mengatakan as-sukutu fi waqtihi sifatun yudhan. Diam tidak berbicara tepat pada waktunya itu sifat manusia kita. Lah kenapa? Oleh Rasul dikatakan wajib dia bukan zikrullah alamatul imani bara'atu minan nifaq wa hisnun minas syaitan wa hirsun minan nar. Kata Rasulullah SAW, zikir itu kemudian yang tanda. Dan zikir itu membebaskan dari sifat kemunafikan. Zikir bisa membentengi dari gangguan-gangguan setan. Zikir bisa menyelamatkan dari ancaman akhirat. Apalagi zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab Tanqahul Karawal itu lama Rasulullah menyatakan mengucapkan maqala la ilaha illallah wa madha dhahaba lahu arba'atu anaqi bil. Barang membaca kalimat la ilaha dipanjangkan, Allah nafinya dipanjangkan, sehingga jadi mutlak ini 7 alif 14 harokat. Itu yang dikumandangkan ulama kaji ulama sufi. Kalau ini dipanjangkan, kata Rasulullah SAW akan menghapus 40.000 dosa hatinya. Tapi betul-betul disertai dengan keikhlasan dan kemuliaan akan menghapus 40.000 dosa hatinya. Lalu sahabat berkata, kalau yang sahabat tidak punya dosa bertobat, dia Rasulullah. Ia firli ahlihi wa dinihi. Allah akan mengampuni kepada keluarganya dan kepada tetangganya. Kalau betul-betul dihayati dengan kalau orang-orang mengatakan ini satu kalimat banyak kalau ulama menjelaskan. Dikir mengatakan satu kali itu lebih dikir biasa 1000 kali. Ini biasanya dikirnya orang-orang berfokus kepada Allah Subhanahu. Jadi ucapan ini sangat membantu penawarnya ada ingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wa ummu penuh sama Allah wa triyatu at-ta'at. Jadi umur yang kita miliki itu dari sangat membantu racun yang mematikan. Penawarnya menggunakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berupaya sekuat tenaga kita untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah.
sebaliknya untuk menjauh semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Rasul jelaskan jari usaha dihul basam wal qatilu wa riyaha syahru Ramadan. Tahun-tahun semua yang berjalan mulai dari akhir pekan dunia itu semua penawarnya adalah bulan suci Ramadan. Makanya sampaikan sadar Allah tidak menciptakan bulan Ramadan, tidak ada manusia yang selamat kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena tidak berimbang perihal yang dilakukan oleh manusia dengan nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu sendiri. Nah, kalau Ramadan menjadikan kebaikan-kebaikan, semestinya manusia setelah Ramadan itu semuanya baik, tidak ada kejahatan. Nah, ini kenapa? Ini yang perlu dilakukan. Karena diharapkan setelah selesai Ramadan kita juga seperti pernah kharaja min dhunubi kayawmi baradat umum. Habis dosa-dosa seperti yang dilahirkan. Ini perlu dilakukan. Karena dalam ayatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kutiba alaikumus syiyam ada di antara kalimat ya ayyuhalladzina amanu dan kalimat la'allakum tattaqun. Semakin kalimat kita diperkuat, semakin kita menghasilkan la'allakum tattaqun. Semakin kita kosong iman kita, semakin jauh kita membawa yang akan lakukan. Kalau saya tidak ada perubahan, berarti tidak mendapatkan lakukan lakukan. Berarti keimanan kita bermasalah. Kita ini sekarang ini krisis kita. Krisis kita efek dari krisis keimanan. Krisis keimanan efek dari krisis syariat. Krisis syariat itu efek dari krisis akhlak etika. Kalau kita berbagi yang pernah diungkapkan oleh Syekh Muhammad Syekh Mas'ad, akal hidup diuji iman, malah iman adalah kau hidalahu, wal iman yuji syariat, malah syariat adalah iman adalahu, wala kau hidalahu, wasyariat tuji adab, malah adab lahu, la syariat lahu, wala iman lahu, wala tauhid lahu. Tauhid menetapkan adanya iman. Barang siapa yang tidak beriman, ia tidak bertauhid kepada Allah, tidak bertakidah kepada Allah. Iman menetapkan adanya syariat. Barang siapa tidak bersyariat, ia tidak beriman, ia tidak bertauhid kepada Allah. Syariat menetapkan adanya adab, tata krama akhlak. Barang siapa yang tidak bertata krama, barang siapa tidak berakhlak, ia tidak bersyariat, ia tidak beriman, ia tidak bertauhid kepada Allah. Nah, ia dengan lagi amal ini yang dikatakan. Maka bil iman wal Islam fa huwa mu'minun kamil. Barang siapa berkedatangan Islam dan iman, maka ia adalah mukmin yang sempurna. Wa mutawakkaluma fa huwa kafirun kamil. Barang siapa yang meninggalkan iman dan Islam, maka ia kafir yang asli. Wa man taraka Islam fa huwa mu'minun kanaqis. Barang siapa yang meninggalkan Islamannya, tetap keimanannya, itu adalah mukmin yang tidak sempurna. Wa man taraka iman wa fa huwa munafiqun. Barang siapa yang meninggalkan keimanannya, melaksanakan Islamannya, orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita katakan dalam keyakinan dan akidah kita, terutama kepada Allah. Mari kita jelaskan sedikit waktu yang pendek ini. Karena Imam Ghazali menjelaskan orang menjebak Tuhan, tapi
tidak mengenal sifat-sifat Tuhan, ibadahnya tidak sah. Nah ini untuk membawa keinginan kita, untuk berbuat sehingga agama keluarga ulama Allah mawjudun bila minat. Allah itu ada tapi tanpa Tuhan, tidak butuh Tuhan. Makanya dalam kata Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kata syai'un makna syai'un ada. Kalau ada berarti makhluk. Di alam terisi benda dan sifat benda. Sifat benda dan benda. Benda ini terbagi dua. Ada benda yang tidak bisa dibagi lagi karena sudah mencapai batas terkecilnya. Nah, ada benda bisa dibagi dua bagian. Itu juga terbagi dua. Ada benda latif, ada benda latif. Benda latif itu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti angin, seperti panas, malam, dan sebagainya. Lalu ada benda latif benda yang bisa dipegang oleh tangan, seperti tubuh manusia, seperti bangunan, yang benda-benda padat itu benda-benda yang bisa dipegang oleh tangan. Nah, sifat benda dikatakan sifat benda adalah bergerak, berdiri, duduk, bersemayam, dan dilintasi oleh waktu. Itu sifat benda. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan apa yang dijelaskan. Makanya ayat Imam Rifai memberi nasihat pada umat manusia, sumu apa indakum minat tamasuki bima dhahara tasyabaha minal Qur'ani was-sunnati inna dzalika usulul kufur. Jagalah akidah kalian dari berpegangan kepada ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat. Kenapa? Karena itulah sumber kekafiran. Ayat mutasyabihat berarti ayat Al-Quran yang lebih dari satu kali, yang tidak bisa diterjemah ke bahasa lain, harus dimasukkan kepada arti ayat Muhammad, ayat yang punya satu kali. Contohnya laisa kamitslihi syai'un. Contohnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih. Saya pernah mendengar radio menjadi ustaznya membahas Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Ini menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas orang itu sudah ada. Maka Imam Syafi'i dalam kitabnya menyatakan, kalau ada orang menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas aras, hukumnya kafir, tidak boleh berjemaah kepada orang itu. Nah ini harus kita jaga dengan baik. Maka dari Sayyidina Ali itu menyatakan dalam kitab Al-Fathu min al-Firman, Inna Allah khalaqal khalqa idhaba bikudratihi wa lam yatakhidhu makanan lidari. Sesungguhnya Allah menciptakan aras untuk menampakkan sifat kekuasaan Allah, bukan untuk dibikin kepada Allah. Lah kenapa? Karena aras ciptaan Allah. Lalu beliau melanjutkan, Innal ladzi ayyana al-'ayna la yuqarru al-'ayna. Innal ladzi kayyafa al-kayfa la yuqarru kayfa. Sesungguhnya kita yang menciptakan kamu tidak boleh dikatakan di mana. Wa innal ladzi kayyafa al-kayfa la yuqarru kayfa. Sesungguhnya kita yang menciptakan sifat, yang menciptakan sifat benda tidak boleh dikatakan kaifa, bagaimana katanya. Benar dan sifat benda itu berbeda. Karena Allah Sinani menjelaskan, kalau kita terjemah, Allah menciptakan segala sesuatunya, belum ada tempat, belum ada semuanya ada, Allah sudah ada. Setelah menciptakan tempat,
juga Allah ada seperti sedia kala tidak ada di tempat. Karena memang Allah tidak ada tempat. Kata Imam Tohawi, ulama yang lahir pada tahun 227 Hijriah, beliau wafat pada 321 Hijriah, menyatakan man wasafallah bimakna bersyafat. Barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu sifat-sifat manusia, orang itu sudah kafir kepada Allah. Nah, kalau semuanya itu salah satu sifat manusia, tidak boleh diberikan kepada Allah. Kalau yang diberikan maka akan jadi murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Nawawi memberikan arti Ar-Rahman al-Arsy istawa. Karena kata istawa itu punya arti 15 arti yang tidak boleh dipindah bahasa kepada bahasa lain. Harus disatukan dengan ayat Quran. Imam Nawawi bermakna Tuhan. Kalau kita artikan Allah yang Maha Pengasih itu menguasai aras, sebagaimana Allah menguasai makhluk-makhluk yang lain. Bukan Allah bersemayam di atas aras. Kalau mengatakan Allah bersemayam di atas aras, tapi tidak sama dengan semua manusia, ini juga tidak. Karena yang jelas sifat bersemayam itu sifat manusia. Jadi Allah mengatakan, kalau ada orang mengatakan Allah itu tak butuh tempat, tapi ada di mana-mana, ini lebih keliru lagi. Bagi Allah banyak menunjukkan tempat-tempat yang lain. Nah, ini yang kita jaga dengan baik. Akidah seperti inilah akidah yang dipahami oleh seluruh ulama sunnah. Juga manusia yang memahami seperti ini. Jadi kalau kita puasa kita tidak bisa dikatakan apa-apa. Mungkin ada kekurangan dari keyakinan dan keimanan kita. Ini harus dipupuk kembali. Karena kadang-kadang iman itu kalau ditanya orang mesti mengaku ada iman. Tapi iman belum bukti. Anda tidak lihat iman itu disebut bentuk sebuah kasus persoalan. Sering saya beri contoh. Seandainya nanti pulang ini, lalu mempunyai apa? Mendapatkan plastik. Setelah kita dibuka, tentu di situ langsung 100 juta. Ada tidak ada? Kalau kata orang rumah itu bisa dibuka, muncul sangat. Ini masalah. Karena uang ini ada aturan lain dalam syariat. Bukan uang umum. Karena kalau memang ada, tidak akan pernah orang yang beriman melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Sebagaimana oleh Rasulullah SAW demikian, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'minun, wa la yazni syariku hina yasruku fahuwa mu'minun, wa la yasruku al-khayra al-khamra hina yasruku fahuwa mu'minun. Si berzina dia akan melakukan perbuatan zina dikala hendak berzina masih atas iman. Kalau sudah berzina imannya dikandung. Kalau mati dan keadaan zina, orang mati dan kufur pada Allah di surga. Kalau ia banyak kufur, alhamdulillah kalau bertobat, tobat sudah akan boleh tetap diterima di hadapan Allah. Asalkan betul-betul tobat dan nasuh. Jadi kalau masih ada iman tidak akan melakukan dosa. Sebaliknya si pencuri tidak akan pernah mencuri dikala hendak mencuri masih ada sejenis iman. Kalau sedang mengambil itu langsung yang ambil mati saat itu orang ini mati gugur, imannya sudah hilang. Kalau ia dikembalikan bahwa dia masih hidup sempat bertobat, tobatnya insya Allah kalau taubat dan nasuha Allah pasti menerima tobat dan Allah maha tobat. Tapi kalau mati di saat mencuri itu imannya sudah hilang. Kalau baca umum, alhamdulillah kalau dibaca umum iman dikembalikan mau bertobat atau tidak. Nah juga si peminum tidak akan pernah minuman yang dilakukan di dalam hendak meminum masih ada sedikit iman. Kalau sudah menutup minuman imannya ditanggung. Kalau mati di saat itu dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan
bayangkan 1400 tahun yang lalu beliau sudah bersabda, saya di zaman anak umati yasbahuna al-khamra yusamma bi ghairi ismiha, akan datang suatu masa terjadi pada umatku meminum minuman keras khamr tapi dinamakan bukan namanya, dinamakan bir, dinamakan lonang, dinamakan whisky, dinamakan arak bermacam-macam. Ada obat, ada brandy, yang dibilang itu semuanya sama dengan obat, sama dengan obat. Syaribul khamri ka'bidil watan, orang yang minum minuman khamr dan sejenisnya sama dengan minum berhala menjebak hukum. Itu ancaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa masih diminum? Inilah kelemahan keimanan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Makanya kalau kita tidak berhasil melakukan ibadah puasa semaksimal mungkin ada kekurangan, terutama tentang keimanan dan anggota kita. Semestinya manusia setelah selesai bulan Ramadan itu menjadi bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dan membawa kebaikan-kebaikan. Mana yang terjadi sebaliknya. Nah ini baru perhatian kepada kita semua. Dan kita bulan puasa yang akan beberapa hari lagi, mari kita renungkan. Kalau tadi boleh kita jelaskan bahwa langit bumi dan para malaikat menangis untuk kita, yang berhak menangis sebenarnya kita merasa sayang kehilangan bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan pergi dari hadapan kita, semua fadilah dan keutamaan yang ada dalam itu berhenti semuanya. Hilang saja pengampunan dan rahmat Allah, hilang penyajian takwa berhasanah, melibatkan dan yang berperbuatan, hilang penyajian memustahilkan penghapusan dosa-dosa, hilang penyajian rahmat dan meningkatkan rakyat, dan hilang penyajian ikut binatang. Itu di waktu itu. Maka itu sebelum itu di waktu kemarin kita isi dengan amalia-amalia seperti dari budaya kita bertadarus. Mari kita baca. Dengan Al-Quran dibaca, mengerti tidak ngerti itu ada nilai ibadah di sisi. Setiap satu huruf kata Rasulullah diberi pahala 10. Mana Rasul bersabda, la alina min harfan wahidah. Tidak dikatakan kata Rasulullah SAW membaca alif lam itu terhitung satu huruf. Al-alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Dari lam alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam itu terhitung 3 huruf. Kalau di bulan puasa sudah mendapat nilai 30. Tapi bulan puasa karena diperlihatkan amalia sunnah itu 1000 kali, maka baca alif lam sudah dapat nilai 3000 pahala di sisi. Wajar tidak berlebihan kalau Rasulullah menyatakan abdul ibadah di ummati ibadah. Paling utamanya ibadah umatku itu membaca Al-Quran. Kalau subhanallah bulan puasa ini berarti kita membaca 114 surat. Berarti kita membaca, ada ulama yang menyatakan membacakan al-kalimat ayat Al-Quran dalam Al-Quran sebanyak 6.666 ayat Al-Quran. Ini ada ikan. Ada yang tidak sampai dengan itu. Dan kita membaca sebanyak 70.000 kalimat Al-Quran. Ini ittifaq. Tidak ada yang itu. Mufassirin ittifaq kalimat Al-Quran yang ada Al-Quran sebanyak 70.000 kalimat. Berarti kalau kita membaca hadis, Imam Ibnu Katsir terakhir menyatakan sebanyak 324.641 bulan. Coba dibayangkan, kalau dikali 1000 kali 324.641 berapa nilainya? Kalau suka satu halaman baru. Jadi Rasulullah
Wajar kalau juga bersabda, "Ma'min syafi'in afdal manzilatan yaumal qiyamati minal iman. La nabiyyun wa la malakun wa la ghairuhu. Hafu minal Qur'an khairun minad dunya." Tidak ada yang lebih afdal pada hari kiamat yang berikan syafaat daripada Al-Quran. Bukan Nabi kata Rasulullah SAW, bukan malaikat, bukan yang lain. Satu huruf Al-Quran lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kami bisa di Al-Quran itu nilai sastranya tinggi, isi kandungan ayat-ayat yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Apa saja itu dijelaskan dari mulai urusan rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara, itu dijelaskan. Makanya Allah SWT menyatakan, "Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan ala kulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kata Allah, "Aku turunkan kepada kamu Muhammad Alkitab Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Wahudan dan petunjuk, warahmatan dan rahmat, wabusyra lil muslimin, dan berita gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semuanya dijelaskan. Dari mulai bertetangga, bermasyarakat, bernegara, berpolitik juga dijelaskan. Kata Imam Khaddam, ada sekitar 17 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik. Di lembaran kitab Al-Usulul Fiqh. Jadi semuanya dijelaskan. Membacanya dapat pahala, dengan isi kandungannya dapat nilai-nilai apa untuk pedoman kita selama hidup dalam dunia yang fana ini. Jadi mari, jadi hanya tinggal sebentar lagi ini, mari kita isi dengan amalia-amalia yang telah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak fadilah-fadilah dalam bulan puasa, termasuk membaca doa berbuka. Doa berbuka biasanya yang dibaca itu Allahumma la nasuh wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa ta'il nuruk wa ta'adad al-ajum insya'Allah. Ini bisa dibaca setelah makan, setelah sholat. Kalau di sini kami bersama sakti setelah berdiam amami, itu sesuai doa yang kita baca. Kalau kita belum makan apa-apa, mana bisa kita urat leher basah? Itu menunjukkan setelah kita makan doa itu dibaca. Kan sesuai lafaznya. Allahumma laka sujud ya Allah, aku berpasrah kepada Engkau. Wa bika amantu, dan aku beriman kepada Engkau. Wa ala rizqika aftartu, dan rezeki yang Engkau aku berbuka. Dahabat hilang rasa dahaga. Wa ta'udat basah seluruh urat-urat leher. Wa ta'udat insyaallah. Mudah-mudahan pahalanya kita akan dengan kehendak. Ada sebuah lagi dalam kitab Jawahirul Bukhari. Ini sebagai hadis menyatakan, saya pernah tahu di kitab itu tidak dijelaskan sahih tidak sahihnya. Namun itu dijelaskan min muslimin yasu wa yaqulu inda iqrarihi ya alim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal adzim fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa kharaja min dhunubihi kayawmin badadat umuhu. Tidak seorang muslim yang berpuasa kemudian berdoa karena berbuka, ya alim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal adzim fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa kharaja min dhunubihi kayawmin badadat umuhu. Maka keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini salah satu fadilah yang ada bulan puasa. Jadi banyak sajian-sajian keutamaan yang disajikan bulan puasa ini. Hanya tinggal kita mau melakukan atau tidak. Yang mudah-mudahan
kita oleh Allah diberikan bahan kekuatan iman sehingga kita dapat melakukan semua apa yang diperintah Allah, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, agar bisa diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amalia-amalia yang ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mudah-mudahan oleh Allah diberi kekuatan sehingga kita sanggup untuk menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, agar kita nantinya kembali kehadiran Allah, kembali sebagai hamba-Nya yang sholihin muttaqin, yang senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mohon maaf apabila penyampaian Anda ini atau salah. Sekali lagi mohon maaf. Kata orang Arab mengatakan dan mengada usaha bahasa makna lepasnya, ambillah santannya, buanglah lepasnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.